Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herundayana. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan Kabupaten Bogor Utara yang bertempat di SMP Negeri 1 Tuli Susu. Di sini saya sudah bersama rekan guru saya, namanya adalah Ibu Hartian Rabayani SPD. Jadi di sini saya akan melakukan proses coaching supervisi akademik, di mana percakapan hari ini yaitu terkait percakapan pasca observasi di kelas. Nah, untuk itu saya akan memulai proses coaching ini. Jadi selamat pagi Bu Hartian. Ya, jadi di sini kita bertemu kembali setelah kegiatan pra observasi, kemudian setelah kegiatan juga observasi di kelas. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah kita melihat proses pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, ya. Ya. Nah, di sini saya minta sedikit waktunya ya untuk berbincang-bincang sama dengan proses pra-observasi seperti yang itu hari. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ataupun menanyakan bagaimana terkait nanti pembelajaran Ibu di kelas saat observasi. Nah, untuk yang pertama, seperti biasa, saya ingin menanyakan apa yang ingin Ibu dapatkan atau harapkan dari pembicaraan kita hari ini. Bisa sharing-sharing terkait pembelajaran kemarin, mungkin tentang kekurangan ataupun kelebihan, saran dan masukan yang membangun untuk saya, terutama agar bisa menjadi lebih baik. Jadi hari ini tujuan Ibu yaitu untuk melakukan seperti refleksi ya, baik itu kekurangan ataupun kelebihan dari pada saat kegiatan di kelas, kemudian juga saling diskusi terkait saran dan masukan yang lebih baik lagi untuk proses pembelajaran. Nah, kan kemarin Ibu sudah melakukan proses pembelajaran di kelas. Saya ingin tahu apa yang Ibu rasakan pada saat kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas minggu lalu. Yang saya rasakan, saya merasa lebih lega sekarang karena saya sudah merencanakan pembelajaran dengan baik dan saya sudah mencoba menyediakan media yang cukup menarik untuk siswa agar bisa lebih fokus belajar. Kemudian saya juga merasa senang karena melihat antusias siswa, mereka itu lebih antusias dengan adanya media yang disediakan. Oh ya, jadi Ibu sekarang sudah merasa lega ya, sudah melakukan proses pembelajaran karena sudah berjalan sesuai dengan RPP atau rencana yang sudah dilakukan. Dan kemarin juga benar saya lihat siswa itu dia antusias terhadap media yang Ibu bawakan, karena benar sekali memang siswa itu selalu menginginkan hal yang menarik dari proses pembelajaran sehingga mereka akan lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya pada saat kegiatan praobservasi Ibu sudah menyampaikan beberapa rencana perbaikan ataupun ada misalnya ada kendala yang diperkirakan pada saat praobservasi. Nah, sekarang saya ingin menanyakan apakah rencana-rencana ataupun perbaikan rencana tindak lanjut yang Ibu sudah sebutkan pada saat praobservasi itu Ibu terapkan atau lakukan dalam proses pembelajaran kemarin? Yang sudah tercapai. Ya. Jadi sudah, menurut saya itu sudah tercapai karena saya kemarin saya berencana menggunakan media gambar sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Jadi saya praktekkan di dalam kelas ya, ya untuk semuanya itu sudah. Oh ya.
Jadi kemarin kan ibu memang akan melakukan pemberian media yang benar ya. Jadi kemarin ibu mengatakan bahwa akan melakukan memberikan media seperti contoh iklan dalam yang sudah di print dan dalam bentuk yang berwarna gambar-gambar supaya lebih tertarik. Dan kemarin juga saya lihat memang ibu sudah melakukannya ya. Selanjutnya tadi ibu mengatakan bahwa pembelajaran yang ibu lakukan sudah sesuai dengan rancangan RPP yang ibu buat sebelum melakukan proses observasi. Nah, tentunya terkait tujuan pembelajaran, saya ingin menanyakan apakah dia sudah tercapai tujuan pembelajaran yang ibu lakukan pada saat di kelas dengan yang ibu rencanakan. Oke. Tujuan pembelajarannya kan siswa mampu memahami dan membedakan iklan sederhana terkait barang dan jasa atau layanan. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan di sini kan model pembelajaran problem based learning, yang mana siswa itu mampu memecahkan masalah terkait iklan yang diberikan, kemudian dipresentasikan. Dalam memecahkan masalah itu kan siswa menganalisis iklan tersebut. Jadi dalam proses presentasinya, siswa itu sudah mampu membedakan yang mana iklan barang dan juga yang mana iklan jasa atau layanan. Jadi dari hasil presentasi mereka, menurut saya itu sudah mencapai tujuan pembelajaran, karena sudah ada beberapa siswa yang memahami materi tersebut. Meskipun mungkin ada juga beberapa yang masih kurang paham terkait materi tersebut, tapi sejauh ini secara keseluruhan itu sudah mencapai. Berarti benarnya yang ibu katakan bahwa saya juga sempat melihat bahwa memang dengan mereka melakukan presentasi berarti mereka sudah paham terkait iklan-iklan yang ibu berikan dan juga sudah mampu membedakan apakah itu barang atau itu jasa. Dan juga memang ada yang saya melihat beberapa ada siswa yang masih kurang paham. Sebenarnya mungkin dia paham tapi mungkin dia perlu lagi sedikit bimbingan penjelasan supaya dia lebih paham. Tapi secara umum benar sekali bahwa tujuan pembelajaran yang sudah ibu rancang dan ibu lakukan memang sudah sejalan dan sudah berhasil. Nah sekarang tadi kan sudah terkait tujuan pembelajaran. Saya ingin menanyakan terkait bagaimana proses pembelajaran kemarin. Menurut ibu apa yang sudah baik yang sudah ibu lakukan di saat proses pembelajaran kemarin? Menurut saya yang sudah baik itu saya sudah mampu memberikan pemahaman terkait materi yang dipelajari pada saat itu, dan juga selain itu saya sudah menyediakan media yang menarik untuk siswa sehingga mereka bisa lebih mudah dalam menganalisis iklan tersebut. Kemudian untuk proses presentasinya itu sudah baik karena siswa mampu mempresentasikan hasil analisis mereka dengan baik. Untuk siswa yang kurang fokus misalnya dalam proses kegiatan diskusi atau proses pembelajarannya, saya juga sudah mencoba membimbing dengan baik siswa tersebut sehingga mereka tidak ketinggalan, bisa memahami materi sama dengan yang lainnya. Itu yang menurut ibu hal yang sudah ibu lakukan ya. Jadi tadi ibu mengatakan bahwa ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai rancangan, kemudian ibu juga sudah memberikan media yang menarik, kemudian juga tujuan pembelajaran ibu juga sudah tercapai karena dengan bantuan media tersebut, dan terkait tadi siswa yang masih kurang fokus ibu sudah melakukan pembimbingannya sehingga mereka lebih fokus dan lebih paham lagi. Nah itu tadi terkait hal yang baik menurut ibu. Sekarang saya ingin menanyakan sebaliknya, apa menurut ibu hal yang masih kurang dari proses pembelajaran kemarin? Untuk yang masih kurang di sini, menurut saya yang masih kurang itu terkait pembelajaran diferensiasi, karena
untuk pembelajaran diferensiasi ini menurut saya itu masih baru, masih hal baru buat saya, dan saya juga masih kurang memahami konsepnya seperti apa, sehingga itu masih kurang ketika saya menerapkan dalam kelas. Saya merasa itu masih kurang karena untuk diferensiasi konten saya itu masih terlalu terpaku pada media gambar yang harusnya mungkin saya bisa menyediakan lebih variatif lagi, bisa misalnya dalam bentuk audio atau bisa dalam bentuk video. Kemudian untuk diferensiasi produknya juga itu masih kurang karena mereka mempresentasikan pada hari itu juga. Ada yang menganalisis dalam bentuk tabel, ada juga poin per poin, ada pula yang dalam bentuk narasi. Nah, itu tadi terkait yang masih kurang ya. Jadi menurut Ibu yang masih kurang adalah pemahaman Ibu terkait pembelajaran diferensiasi. Benar sekali, memang pembelajaran diferensiasi merupakan hal yang baru. Apalagi kita ini baru memulai kurikulum merdeka, jadi tentunya kita masih harus terus banyak belajar terkait pembelajaran diferensiasi dan bagaimana konsep yang sebenarnya di kelas. Nah, terkait hal tersebut, ini juga masuk dalam area pengembangan yang akan Ibu kembangkan pada saat observasi dulu. Nah, tadi juga masuk dalam hal yang masih kurang terkait diferensiasi tersebut. Nah, saya ingin menanyakan mungkin Ibu bisa ceritakan kira-kira dari hal yang kurang tersebut, dari proses diferensiasi tersebut, apa yang ingin Ibu lakukan terkait hal yang kurang tadi, misalnya kiat-kiat Ibu supaya Ibu lebih memahami lagi pembelajaran diferensiasi tersebut. Untuk kiat-kiatnya di sini mungkin saya akan mencoba memperbaiki tentunya diferensiasi tersebut dengan cara misalnya agar saya bisa lebih memahami, mungkin mengikuti Zoom atau pelatihan-pelatihan seperti itu, atau mungkin mencoba mencari dari sumber lain seperti artikel atau dari media sosial mungkin ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan agar bisa lebih memahami diferensiasi tersebut. Atau mungkin juga saya bisa melakukan diskusi dengan teman guru, rekan guru yang lain mungkin yang mungkin sudah lebih dulu menerapkan diferensiasi ini. Jadi saya bisa sharing sama rekan guru ketika misalnya mungkin dia menerapkan di dalam kelas, mungkin saya bisa melakukan kunjungan dengan melihat langsung prosesnya, saya bisa melihat langsung. Betul sekali ya, bagus sekali kiat-kiatnya untuk mempelajari proses diferensiasi tadi, mulai dari ingin mengikuti Zoom atau pelatihan menambah wawasan, kemudian akan berdiskusi dengan rekan guru, bahkan tadi yang saya apresiasi adalah Ibu akan berkunjung ke kelas guru yang akan melakukan proses pembelajaran diferensiasi. Ini merupakan hal aksi yang sangat nyata dan sangat bagus karena Ibu bisa langsung memahami bagaimana diferensiasi itu terjadi pada saat Ibu langsung berada di tempat proses pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Nah, terkait kiat-kiat tersebut, kira-kira kapan Ibu ingin eksekusinya atau melakukannya, dan kira-kira bagaimana target Ibu terhadap proses perbaikan tersebut, kira-kira berapa lama jangka waktunya? Untuk targetnya ya saya akan usahakan secepat mungkin ya, mungkin 6 bulan, beberapa bulan ke depan, atau mungkin semester depan sudah bisa saya lakukan. Sekali, karena memang proses pembelajaran diferensiasi ini tidak bisa hanya dengan satu kali masuk kemudian dia berhasil. Kita perlu tahap untuk supaya proses diferensiasi dalam pembelajaran itu benar-benar maksimal. Jadi mungkin semester depannya mungkin Ibu akan melaksanakannya. Nah, terkait dengan tujuan rencana tindak lanjut atau perbaikan tersebut, bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Untuk komitmennya saya akan berusaha bertanggung jawab dan mencoba menjadi lebih baik lagi, dan saya juga mungkin akan memperbanyak diskusi dengan teman sejawat atau mungkin kepala sekolah, bagaimana agar saya bisa mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih untuk komitmen Ibu, saya sangat mengapresiasinya. Ibu mau belajar lebih banyak lagi, semua bagus sekali ya semuanya ya Bu, karena
Ibu selalu ternyata berefleksi diri terhadap pembelajaran, kemudian melihat apa yang kurang, kemudian Ibu ingin memperbaiki atau melakukan rencana tindak lanjut terhadap pembelajaran tersebut. Saya juga ingin memberikan sedikit saran bahwa mungkin dari lebih baik lagi jika kita memiliki catatan kecil, mungkin catatan terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini, kemudian kita bisa mencatat apa yang kurang, apa yang baik, sehingga kita terus melakukan refleksi diri terhadap diri kita, dan juga itu bisa menjadi pengingat dan target kita untuk selalu menjadi seorang guru yang baik dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin itu saja untuk kegiatan dan sesi percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya, sehingga saya bisa belajar melakukan proses coaching seperti akademik. Terima kasih atas bantuan Ibu dan waktunya, dan juga terima kasih atas sudah mengizinkan saya melakukan observasi di kelas Ibu, dan selalu bersemangat dan berusaha dalam proses pembelajaran agar lebih baik lagi. Jadi itulah tadi rangkaian percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan terhadap Ibu Hardiana Bayani SPD. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.